Halo sobat anime. Maaf nih, baru bisa upload nih. Waduh. Langsung aja yuk kita bahas Magic Emperor. Langsung aja, gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kondisi pertarungan yang tidak menguntungkan untuk aliansi Zovan, memaksa 3 tuan muda dari aliansinya mengeluarkan binatang suci milik mereka. Ya, tapi sayangnya di sini bukan cuma aliansi Zovan aja yang memiliki binatang suci, tapi 3 naga jahat lainnya pun juga memilikinya. Ya, walaupun di sini binatang suci milik bocah Lin tidak dianggap karena memang enggak diajak. Di sini pangeran pun yang mengeluarkan binatang suci tingkat 6 yang merupakan singa api, memaksa Zovan harus mengeluarkannya juga yang merupakan Thunderbird yang masih anak-anak. Ia hanya memiliki level kultivasi di ranah binatang suci tingkat 4. Ya, walaupun secara logika binatang suci tingkat 4 melawan binatang suci tingkat 6 itu sama aja seperti menentang surga, tapi hal itu pun tidak menyurutkan mental Thunderbird itu untuk bertarung. Bahkan ketika ia harus dihantam dengan fireball raksasa milik singa api pangeran Duar. Melihat ledakan yang besar itu dan Zovan yang membeku, membuat pangeran pun berujar, "Oh Zovan, kau memang bocah yang tidak memiliki hati. Kau membiarkan binatangmu mati. Kau sungguh tidak memiliki hati." Tapi tiba-tiba saja pangeran pun ternotis. Begitu juga dengan Zovan. Karena di sini Shoir pun tidak terluka sedikit pun. Karena di sini Shoir ternyata dilindungi oleh barrier lightning purple yang sungguh kuat dan itu benar-benar mengejutkan pangeran. Lah, sejak kapan? Sejak kapan burung itu memiliki skill yang seperti ini? Begitu juga dengan Zovan sendiri. Doi pun juga heran, lah rasanya barrier itu sungguh terlihat tidak asing dan sungguh familiar. Ya, itu adalah barrier pelindung lightning purple. Apakah mungkin? Pikir dari Zovan. Sedangkan untuk Shoir sendiri, Doi pun begitu bersemangat dalam pertarungannya. Bahkan di sini Doi pun melepaskan aura dominasi miliknya dan itu sungguh menggelegar yang membuat bocah-bocah dari aliansi Qianlong ini pun menyadari akan satu hal dan ia juga berujar, "Oi, kalian berdua, apakah kalian tahu? Apakah kalian berpikir? Apakah kalian berpikir yang sama dengan diriku?" Ya, benar. Itu adalah purple lightning milik Paman Jiu. Tapi yang ini jauh lebih kuat. Sedangkan untuk pangeran Zovan, "Oi, Zovan, itu makhluk itu adalah Thunderbird Skylight, bukan?" tanya pangeran dengan tubuh gemetarnya. Ya, ini adalah binatang Thunderbird milikku yang memang telah kulatih sendiri. Maka dari itu, Shoir, bantai spirit itu," ujar dari Zivan. Yang membuat kini Shoir pun benar-benar tersulut emosi. Dan benar-benar saja kini Shoir pun melesat dengan sangat cepat ke arah singa api milik pangeran. Melihat lawannya datang, di sini singa api itu bukan cuma pelangak-pelongo, tapi Doi juga menyiapkan sesuatu. Doi juga memasang kuda-kuda di kakinya dan melepaskan fireball ke arah Shoir. Tapi di sini Shoir pun dapat menari-nari di udara dan menghindari semua fireball itu dengan sangat cepat dan itu sungguh-sungguh sangat mengejutkan semua pihak. Ya, semua pihak terkejut dari naga jahat ini sampai aliansi Zovan. Mereka semua pun juga terpaku melihat kemampuan dari Shoir dalam menghindari fireball raksasa yang dilepaskan oleh singa api itu. Karena memang dengan serangan fireball terakhir yang dilepaskan oleh singa api itu sungguh kuat dan itu juga tidak sedikit pun mempengaruhi tekad dari Shoir untuk membantai lawannya. Dan ia juga terus melesat ke arah lawannya dengan sangat-sangat cepat. Dan begitu telah masuk dalam jarak serang, singa api itu pun lalu terpaku, terdiam dan juga langsung tumbang. Tumbang mengenaskan dan itu sungguh membuat mereka semua yang menyaksikan pertarungan itu tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Begitu juga dengan Zovan. Doi tidak menduga kalau ternyata Shoir yang merupakan beast tingkat 4 untuk saat ini, ia ternyata dapat menghantam beast tingkat 6. Wow, ini sungguh gila. Kekuatan Shoir sungguh di luar ekspektasiku, ujar dari Yivan. Melihat Shoir yang menggunakan purple lightning untuk bertahan dan juga menyerang, membuat Yivan pun sadar kalau sepertinya kekuatan itu sudah membuktikan kalau Shoir ternyata memiliki kesadarannya sendiri. Yang artinya Shoir memiliki potensi untuk berevolusi menjadi secret beast. Dan itu pun akan membuat Yivan menjadi satu-satunya master yang ada di tempat ini yang memiliki secret beast dan itu sungguh gila. Sedangkan untuk pangeran, tubuhnya pun masih gemetar. Doi masih tidak terima dengan apa yang ia lihat. Gila, apakah itu singa apiku bisa dibunuhnya?
Burung kecil itu sama seperti Zofan yang memang sama-sama kampret. Sedangkan untuk aliansi Zofan yang melihat kegilaan dari Shoir, mereka hanya dapat tersenyum bahagia. Begitu juga dengan Zofan sendiri, di mana saat ini Zofan pun juga agak sedikit kampret. Doi meminta kepada Shoir untuk segera membuka jalan agar para beban-beban kroco-kroco yang dimilikinya ini dapat melarikan diri dengan cara menghantam para naga-naga jahat yang ada di depannya itu. Dan benar saja, ketika Shoir mulai melepaskan desingan suara yang membuat para kroco-kroco berlari tunggang langgang. Ya, mereka semua pun lari buyar, kabur melarikan diri. Bahkan di sini mereka juga harus memaksa memasukkan spirit beast miliknya sebelum bernasib sama dengan singa api milik pangeran. Karena benar saja, di sini Shoir pun memporak-porandakan pasukan aliansi milik pangeran. Bam! Habis sudah para kroco-kroco itu. Dan itu juga membuat gadis cantik ini sungguh kagum dengan Zofan yang memang selalu aja memiliki cara gila, cara unik untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan untuk Tian, Doi pun begitu kesal karena memang nggak Zofan, nggak bisnya sama-sama udah gila, sok keren. Tapi ya karena memang keren, di sini Tian pun tidak mendapatkan protes dari siapapun. Bahkan di sini cucu pun juga tahu tentang apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Ya, yaitu adalah kabur. Melihat aliansi Zofan yang kabur membuat pangeran pun sungguh kesal dan berujar, "Kimbe, berani-beraninya kau menghancurkan semua rencanaku hanya dengan burung kecilmu itu. Rencana apa lagi yang kau punya bocah?" ujar pangeran dengan kesalnya. Hei, mendengar itu Yifan pun hanya berujar, rencana. Ya, rencanaku selanjutnya adalah dengan menghantammu secara langsung, ujar Yifan sembari melesat ke arah pangeran. Melihat Zofan datang ke arah dirinya secara langsung dari depan, membuat pangeran pun tahu kalau ini akan cukup berbahaya kalau dirinya tidak siap. Maka dari itu, di sini Doi pun tidak meremehkan Yifan sedikit pun. Kini Doi juga memasang kuda-kuda di kakinya dan siap untuk menghajar Zofan dengan tinju yang telah dilapisi oleh energi. Dan ia juga berujar, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dan begitu tinju pangeran akan menghantamnya, di sini kaki Yifan pun yang siap untuk menendang pangeran tiba-tiba saja terhenti. Dan tiba-tiba saja Yifan pun tersenyum sepersekian detik. Dan itu pun disadari oleh pangeran. Tapi, bam! Serangan Yifan pun tepat mendarat ke arah dagu dari pangeran yang telat dalam menghentikan serangan dari Zofan. Yang membuat kini pangeran pun harus terhempas beberapa jarak setelah terkena serangan dari Yifan. Di sini untuk Yifan sendiri, setelah menghantam pangeran dengan kakinya, Doi pun hanya nyengir doang. Setelah menghantam bocah Huangfu itu, di sini Yifan pun juga nyengir dan ia juga berujar, "Oi, bocah pangeran, asal kau tahu, kita itu sama, kau dan aku itu sama liciknya," ujar Yifan sembari melepaskan suatu serangan ke arah pangeran. Duar! Terjadilah ledakan super. Dan dari balik ledakan super besar itu juga terdapatlah sebuah kawah bekas ledakan ki yang dilepaskan oleh Zofan. Dan itu sungguh mengejutkan mereka semua. Kalau ternyata kekuatan pukulan dari Zofan itu sungguh super gila. Karena mereka merasa kalau serangan yang dilepaskan oleh Zofan itu ternyata tidak kalah kuat daripada pukulan yang dilepaskan oleh pangeran. Namun hal yang mengejutkan pun kembali terjadi ketika tiba-tiba saja dar, muncullah sebuah tangan pangeran dari bawah kawah sana. Dan tak lama setelahnya kini pangeran pun juga dapat kembali bangkit dengan postur tubuh yang sungguh kokoh. Melihat pangeran yang telah mendapatkan pukulan super gila yang dilepaskan oleh Zofan dan tidak ada tanda-tanda kerusakan, bahkan luka lecet sedikit pun tidak ada, membuat bocah dari Yao Ming ini pun menyadari kalau memang kekuatan pangeran tidak kalah gila dari Zofan itu. Dan melihat pangeran yang dapat kembali bangkit, kini para kroco-kroco itu juga memanggil bocah Huangfu itu dan bertanya apakah pangeran baik-baik saja. Ya, di sini pangeran pun tidak menjawabnya karena Doi lebih tertarik dengan Zofan. Ia juga bertanya, di manakah Zofan saat ini? Ia mendapatkan pertanyaan dari pangeran membuat mereka semua pun terdiam. Yang pada akhirnya di sini bocah dari lembah Yao Ming itu pun berujar kalau mereka telah kehilangan jejak dari Zofan. Karena memang akibat pukulan gila yang dilepaskan oleh Zofan itu menghasilkan awan debu yang sungguh gila pula. Dan itu juga menghalangi pandangan mereka. Dan ketika debu itu hilang, bersama itu juga Yifan telah hilang. Dan mereka hanya menemukan pangeran di tempat ini tanpa adanya tanda-tanda kemunculan dari Zofan. Mendengar kalau bocah itu telah menghilang, di sini pangeran pun tidak percaya begitu aja. Hingga Doi pun harus melacak di mana Zofan dengan menggunakan radar ilahinya. Dan ketika ia merasakan kalau Zofan tidak ada di dalam jarak pindai, Doi pun bertanya tentang bagaimana dengan aliansi miliknya, yaitu cucu dan yang lainnya.
Ya, mendengar itu, tiga naga jahat itu pun lalu memasang sikap tunduk dan ia meminta maaf karena mereka telah membiarkan kelompok itu kabur dari tempat ini. Mendengar itu, di sini pangeran pun hanya terdiam. Yang membuat tiga naga jahat ini pun hanya dapat terdiam ketakutan dengan tubuh yang gemetar. Tapi, hal yang mengejutkan pun kembali terjadi ketika pangeran hanya tersenyum dan berujar, "Ya, biarkan saja." Karena perginya para kroco-kroco itu tidak akan dapat merubah apapun. Dan melihat sikap pangeran yang tenang seperti ini membuat naga dari Yao Ming ini pun terkejut dengan sikap pangeran. Karena ini tidak sesuai dengan sikap pribadi pangeran yang memang selalu berpikir dingin. Dan seharusnya setelah ia melakukan semua rencananya dan itu tidak berhasil, normalnya pangeran pasti akan mengamuk. Tapi kenapa? Kenapa pangeran begitu tenang? Bahkan bocah ini pun juga sempat berpikir, apakah saat ini pangeran telah merubah kebiasaannya itu? Tapi untuk bocah Huang Fu ini sendiri, doi pun berujar untuk tidak lengah. Karena mau bagaimanapun mereka saat ini sedang menjalankan sebuah misi. Dan itu pun disambut oleh si kampret kuning ini yang agak-agak so ide. Di sini pangeran pun juga berujar kalau dalam event pertarungan 100 ini, Gerbang Kaisar telah menjadi pemenangnya sejak ribuan tahun silam. Dan untuk menjadi pimpinan dari 7 bangsawan agung itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan event pertarungan ini. Tapi pure dari kekuatan yang dimiliki oleh Gerbang Kaisar. Maka dari itu, di sini pangeran pun juga berujar kalau ia tidak perlu harus memenangkan permainan ini. Karena itu tidak akan membuktikan apapun untuk saat ini ataupun untuk di masa depan. Lantas mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran membuat para naga jahat ini pun sadar. Ya, sikap inilah sikap yang dimiliki oleh Gerbang Kaisar yang sungguh songong tapi ya memang kuat. Tapi hal itu pun di sini membuat bocah Yao Ming ini bertanya, lantas jika memang tujuan Gerbang Kaisar bukanlah untuk kemenangan di dalam event kali ini, lantas apa? Apa tujuan dari Gerbang Kaisar mengikuti event ini? Apakah hanya untuk pil haram? Iya, pil haram tingkat 8 merupakan pil tingkat tinggi. Bahkan Gerbang Kaisar juga tidak memilikinya dan ingin sekali mendapatkannya. Hanya saja tujuan utama mereka bukanlah pil haram itu. Dan mendengar itu semua membuat bocah ini pun tambah bingung. Lantas apa tujuan sebenarnya dari Gerbang Kaisar? Tanya bocah ini. Ya, tujuan utama dari Gerbang Kaisar adalah untuk Zhao Fan itu sendiri. Dan itu pun sungguh mengejutkan semua pihak karena mereka tidak menduga kalau ternyata Gerbang Kaisar di dalam event pertarungan ini hanya ingin mengincar membunuh satu orang aja. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pikir dari kroco-kroco itu. Lantas melihat sikap bingung dari para kroco-kroco itu, di sini pangeran pun berujar, "Oi kampret, apakah kalian pikir kalau Zhao Fan itu tidak layak untuk ditargetkan di dalam event ini?" Dan melihat sikap mereka yang terdiam membuat pangeran pun berujar, "Hilih, dasar kroco-kroco rendahan. Apakah kalian selama ini hanya menganggap kalau Zhao Fan hanyalah seorang kultivator yang sungguh kuat? Dan apakah kalian akan percaya jika aku katakan kalau bocah Zhao Fan itu sungguh berbahaya? Karena ia memiliki bakat dalam hal kelicikan sama seperti yang dimiliki oleh Tuan Leng Wuchen dan juga Perdana Menteri Zugi. Hanya saja bocah itu sedikit di bawah keduanya karena memang bocah itu tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Jika tidak, maka bocah itu akan berada setara di tempat yang sama dengan kedua ahli tua itu. Dan itulah sebabnya kenapa mereka harus segera menghantam Zhao Fan dan melenyapkannya sebelum ia benar-benar bangkit. Karena dengan kebangkitan bocah itu nantinya akan sama aja dengan kehancuran dari 7 bangsawan agung lainnya. Dan apakah kalian pikir event pertarungan ini hanyalah suatu permainan? Tidak. Dan asal kalian tahu, kata-kata itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Leng Wuchen. Apa? Tuan Leng Wuchen mengatakannya? Tanya para kroco-kroco itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh pangeran. Di sini pangeran pun juga berujar sungguh disayangkan bagi Menara Huan Yu, Pavilion Qianlong dan juga Mansion Dianho. Karena mereka tidak dapat melihat potensi yang dimiliki oleh bocah gila itu. Dan jika mereka tahu, seharusnya mereka menyadari kalau mereka sedang bermain-main dengan api yang mungkin saja tidak lama lagi dapat merenggut banyak hal milik mereka. Dan kampretnya, saat ini keluarga Luo mendapatkan pelindungan dari keluarga kekaisaran, di mana mereka juga saat ini memiliki Marshal Dugu yang selalu melindunginya. Maka dari itu sungguh sulit untuk dapat menghancurkan keluarga Luo dan juga menghentikan Zhao Fan. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk menghentikan bocah itu adalah di dalam event pertarungan ini. Dan misi utama mereka ada di event ini hanyalah satu, yaitu membunuh Zhao Fan. Mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran membuat bocah dari lembah Yao Ming ini pun pada akhirnya sadar kalau ini adalah pertama kali bagi dirinya mendengar tujuan utama dari Gerbang Kaisar mengikuti event pertarungan ini. Tapi, bocah ini juga menyadari kalau tujuan mereka untuk memenggal Zhao Fan itu sungguh sangat sulit.
Bahkan lebih sulit daripada mereka harus mengumpulkan pil haram ataupun bertarung dengan para monster. Dan untuk rencana melenyapkan Zovan, lantas apa yang harus mereka lakukan? Tanya bocah ini. Karena memang kesempatan terbaik mereka melakukannya saat para kroco-kroco yang menjadi beban Zovan itu ada di tempat ini yang telah mereka taklukkan. Dan itu akan membuat Zovan terjebak bersama mereka. Tapi sayangnya, para kroco-kroco itu telah kabur dan rencana mereka telah gagal. Dan seharusnya rencana yang sama yang akan mereka lakukan itu akan sangat sulit karena memang mereka seharusnya sadar dan mulai lebih waspada lagi. Tapi di sini pangeran pun santuy aja karena sebenarnya doi telah menyiapkan suatu rencana lainnya. Rencana yang sungguh gila karena saat ini seharusnya Zovan telah memakan umpan yang telah aku berikan. Dan aku rasa mereka pasti akan mengira kalau mereka telah berhasil kabur. Tapi faktanya mereka hanya bermain-main di tanganku. Dan asal kalian tahu, rencana yang akan aku jalankan ini adalah rencana yang dirancang langsung oleh Tuan Leng Wuchen. Karena dengan rencana yang dibuat oleh Tuan Leng Wuchen itu tidak akan mungkin bagi Zovan untuk menghindarinya. Hahaha. Mendengar itu semua tentu saja membuat mereka semua cukup terkejut dengan sikap pangeran yang sungguh sangat percaya diri. Tapi ya mereka juga tahu reputasi dari Tuan Leng Wuchen. Karena memang orang tua itu adalah seorang master ahli strategi nomor 1 yang tidak pernah gagal dalam menyusun suatu rencana. Mendengar nama Tuan Leng Wuchen membuat sosok misterius ini pun tersenyum jahat. Bahkan doi tidak menduga kalau ternyata sosok Tuan Leng Wuchen itu harus sampai turun tangan dan merendahkan dirinya hanya untuk mengurus seorang bocah. Sosok misterius ini juga berujar kalau bocah Huang Fuqitian ini sungguh kuat. Tapi sayangnya ia harus dibantu oleh Tuan Leng Wuchen. Dan untuk Zovan sendiri, berarti kini lawanmu bukan cuma bocah Huang Fu, tapi kau juga harus bertarung dengan master ahli strategi. Yang artinya kau harus bertarung dengan seorang master yang jago dalam hal pertarungan dan juga ahli strategi. Dan jika kau kalah dalam pertarungan ini, maka aku tidak akan menghukummu. Tapi jika kau memenanginya, maka kau akan semakin menarik untuk diriku. Sambut sosok misterius ini. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Thank you. 나 혼자만 레벨업.